Hai, selamat datang di channel seri pembelajaran perpajakan. Di seri pembelajaran perpajakan ini akan ada 14 sesi. Setiap minggunya akan ada materi-materi baru yang diupload, terus ikuti ke-14 sesinya, dan kalian akan mengerti bagaimana ketentuan dan tata cara perpajakan serta pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Baiklah, mari kita mulai sesi ke-1 yang membahas tentang dasar perpajakan, di mana dasar perpajakan ini terdiri dari beberapa materi, membahas tentang definisi pajak, fungsi pajak, hukum pajak, jenis pajak, pemungutan pajak, dan tarif pajak. Definisi pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan. Badan yang dikenal dalam hal ini adalah perusahaan, yang mana pajak ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Untuk keperluan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, seperti fasilitas sarana dan prasarana jalan raya. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dalam bidang kesehatan, sosial ekonomi, dan lainnya. Pemberian hukum pajak sendiri dibagi menjadi dua, hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material berisi tentang norma-norma menjelaskan keadaan perbuatan, siapa yang harus dikenakan, serta berapa besar pajak terutang yang harus dibayar. Sedangkan hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. Pemberian hukum pajak tadi dibagi menjadi dua. Sekarang tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sel-sel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Sel-sel pajak sendiri terdiri dari tiga juga. Ada sel-sel nyata atau real, anggapan atau fiktif, dan campuran. Asas pemungutan pajak terdiri dari atas domisili, sumber, dan kebangsaan. Sistem pemungutan pajak terdiri dari official assessment, self-assessment, dan withholding tax. Di Indonesia sendiri, sistem pemungutan pajak menggunakan sistem self-assessment, di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada warga negaranya sebagai wajib pajak untuk menghitung sendiri berapa besaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. Tapi ada kalanya, pemerintah sebagai dalam hal ini diwakili oleh petugas pajak melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Untuk wajib pajak yang tidak patuh atau kurang patuh, akan dilakukan penghitungan ulang oleh petugas pajak berapa besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Sedangkan withholding tax merupakan pihak lain yang menghitung pajak terutang atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Contoh, saya sebagai karyawan di perusahaan. Pada saat saya terima gaji dari perusahaan, maka perusahaan akan menghitung dan memotong pajak atas penghasilan gaji yang saya terima di akhir bulan, yang mana pajak yang telah dipotong tersebut oleh perusahaan akan dibayarkan kepada negara. Berikutnya, jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi cara pemungutannya, sifat, dan lembaga pemungut. Cara pemungut ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah pajak penghasilan, seperti yang tadi, atas gaji dikenakan pajak langsung dipotong. Pajak tidak langsung contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Sifat dibagi menjadi dua, berdasarkan subjeknya dan berdasarkan objek. Berdasarkan sifat, pajak subjektif ini dikenakan berdasarkan subjeknya. Subjeknya itu adalah wajib pajaknya sendiri. Seperti saya tadi, sebagai karyawan di suatu perusahaan dipotong penghasilannya. Itu dilihat berdasarkan subjek, siapa yang menerimanya. Sedangkan kalau pajak berdasarkan objeknya disebut dengan pajak objektif yang berdasarkan sifatnya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, dikenakan atas objeknya. Contohnya pada saat saya beli handphone akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Di sini tidak dilihat apakah saya mampu atau nggak mampu, saya tetap dikenakan pajak berdasarkan objek yang saya beli. Sedangkan pada saat saya menerima penghasilan di bawah 4.500.000, karena Indonesia saat ini menggunakan PTKP penghasilan tidak kena pajak 4.500.000. Nah, misalnya penghasilan saya adalah 4 juta satu bulannya.
maka saya tidak dikenakan pemotongan pajak atas penghasilan yang saya terima. Berbeda dengan pajak objektif, siapapun pembelinya, siapapun subjeknya, maka akan dikenakan pajak karena dilihat berdasarkan objeknya. Kemudian berikutnya adalah lembaga pemungut. Lembaga pemungut ini kita dibagi menjadi dua, adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Sedangkan pemerintah daerah contohnya adalah retribusi parkir, ada pajak restoran, dan pajak lainnya. Nah, di sini kita lihat ada tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Dibagi menjadi dua karena ada perbedaan yang diberlakukan untuk masing-masing wajib pajak. Wajib pajak badan sendiri dikenakan hanya satu tarif pajak yang dikenakan, bersifat tetap. Dan tarif pajak orang pribadi dikenakan tarif pajak progresif yang dilihat dari lapisan penghasilan kena pajaknya. Semakin besar penghasilan kena pajak, maka tarif yang akan dikenakan akan semakin besar. Wajib pajak badan untuk tahun 2020 dikenakan sebesar 22%. Kemudian tahun 2022 akan turun menjadi 20%. Yang mana kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak badan ini berlaku sebesar 28% sejak tahun 2009. Mulai tahun 2020 berubah menjadi 25%. Tapi seperti yang tadi di awal dijelaskan, tahun 2020 sampai 2001 akan dikenakan pajak 22%, dan 2022 akan dikenakan pajak sebesar 20%. Di sini kita melihat terjadi penurunan tarif pajak untuk wajib pajak badan. Selain itu juga, wajib pajak badan akan mendapatkan fasilitas pengurangan 50% dari tarif pajak yang berlaku untuk peredaran bruto yang tidak lebih dari 50 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang mendapatkan fasilitas pengurangan adalah penghasilan yang sampai dengan 48 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, di sini ada ketentuan yang harus diikuti. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tadi disampaikan adalah tarif pajak progresif. Kenapa progresif? Seperti yang tadi disampaikan, semakin besar penghasilan kena pajaknya, maka tarif pajaknya pun akan semakin tinggi. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta akan dikenakan 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%, 250 sampai dengan 500 dikenakan 25%, dan di atas 500 juta dikenakan 30%. Untuk wajib pajak orang pribadi, pemerintah memberikan pengurangan. Pengurangan dalam hal ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Artinya, setiap wajib pajak memperoleh penghasilan, sebelum dikenakan pajak, penghasilannya tersebut boleh dikurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan, PTKP yang diperkenankan adalah 54 juta. Kalau wajib pajak statusnya sudah kawin, maka dia mendapatkan tambahan PTKP dalam 1 tahunnya adalah 4.500.000. Serta kalau dia punya 3 anak atau orang tua yang menjadi tanggungannya atau semenda itu adalah mertua. Kalau dia memiliki tanggungan maksimal hanya 3 orang. Bagaimana kalau lebih? Anaknya ada 4. Tetap yang dihitung adalah 3 orang untuk penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk tanggungan sendiri, PTKP-nya adalah 4.500.000 dalam 1 tahun pajak. Kalau ada 3 tanggungan, maka dikalikan 3. Untuk sesi ke-1 ini, pembahasan dasar-dasar perpajakan, kita sudah selesai dan akan kita lanjutkan lagi ke sesi 2 minggu depan. Nah, pada saat sesi 2 minggu depan, pada saat kalian ada pertanyaan
tolong dicatat setiap pertanyaannya dan akan kita bahas setiap pembahasan yang belum jelas. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di sesi berikutnya.